Sobat Bintang Mulia Homeschooling dan juga para ayah dan bunda semuanya yang saat ini sedang menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Bintang Mulia Homeschooling, selamat datang. Kami kali ini akan membicarakan tentang manfaat program pembelajaran yang didesain secara homeschooling. Homeschooling ini sebetulnya secara konsep adalah pembelajaran yang memang didesain secara merdeka. Bukan hanya merdeka dari segi waktunya, tetapi juga merdeka dari segi konten-konten materi yang ingin dipelajari. Kita ketahui jika kita membahas tentang sekolah konvensional, maka semua mata pelajaran dan semua bab masing-masing mapel itu sudah ditentukan secara kurikulum nasional, sehingga semuanya tinggal dipelajari, tinggal dibaca. Nah, ketika kita membicarakan homeschooling, boleh kok Anda mempelajari mapel-mapel yang memang sifatnya adalah umum, seperti sekolah-sekolah yang reguler. Namun, homeschooling sebetulnya tekanannya adalah bukan pada mapel yang dipelajari itu harus sesuai kurikulum. Sebetulnya Anda itu boleh untuk mengcustom mata pelajaran yang memang itu nanti menurut Anda dan keluarga itu betul-betul digunakan atau dapat digunakan oleh anak ketika mereka sudah dewasa. Bukan hal yang mengkhawatirkan sebetulnya ketika kita ngomong tentang sekolah bertahun-tahun, tetapi ketika lulus ilmu yang kita dapatkan itu mungkin hanya sekian persennya saja. Mungkin bahkan tidak ada 50%. Kita mengetahui dan juga memaklumi bahwa sekolah ini sebetulnya banyak sekali materi-materi yang memang kadang terlalu dipaksakan dan itu tidak bersinggungan langsung dengan masa depan putra-putri kita. Bagi orang tua yang memang mereka itu sudah bertemu bakat dan minat anak-anaknya, lalu kemudian mereka juga sudah punya pandangan tentang proyeksi masa depan anak-anak mereka yang nanti akan diarahkan sesuai bakat dan minat, maka homeschooling ini sebetulnya sangat tepat untuk dipilih. Nah, balik lagi, homeschooling ini kelebihannya adalah dari segi waktu dia sangat fleksibel sekali. Anda mungkin jika membicarakan tentang bakat dan minat, Anda pengen mengasah kemampuan gitar misal, Anda suka bermain gitar, dia harus disibukkan dengan les gitarnya, mengikuti lomba gitar, lalu kemudian mungkin juga akan bertemu dengan kawan-kawannya yang lain dalam konteks untuk saling menambah wawasan cara bermain gitarnya. Maka ketika Anda itu bersekolah di tempat sekolah yang reguler, hal ini tentu tidak bisa dilakukan dengan leluasa. Anda paling tidak harus menyediakan waktu luang ketika sore atau malam hari. Nah, notabene di mana nanti besoknya lagi jam 7 pagi itu sudah harus mulai kembali ke sekolah lagi. Anda akan memiliki waktu yang memang terbuang ketika ingin mengejar bakat dan minat. Jika kita mengajukan dispensasi khusus ke sekolah, tidak berangkat untuk aktivitas ini, aktivitas itu, tetap saja secara peraturan proses pembelajaran itu ada batas minimal yang harus tetap diikuti. Paling tidak itu paling mentok minimal adalah 70% itu absensi harus selalu masuk. Nah, jika ternyata kegiatan Anda itu ternyata tidak bisa diprediksi, hari jamnya itu juga ternyata sangat fleksibel sekali, maka Anda akan kesulitan kalau belajar di sekolah yang reguler. Nah, salah satunya tadi homeschooling memfasilitasi tentang hal itu. Lalu bagaimana ketika saya nanti harus melaksanakan les gitar, lomba gitar misal? Anda mungkin nanti bisa belajar tentang hal-hal yang nanti akan disepakati tentang kurikulum homeschooling di keluarga Anda. Timingnya digeser. Jika mungkin Anda beraktivitas tentang gitar ini itu di pagi sampai siang hari, sore atau malam Anda mungkin bisa melakukan aktivitas pembelajaran tentang homeschooling terkait dengan materi misal. Nah, yang kedua, fleksibilitasnya sebetulnya ada di materi. Nah, kalau sekolah konvensional itu materi selalu
berkaitan dengan materi-materi pembelajaran. Nah, kalau homeschooling, soft skill itu termasuk ke dalam penambahan materi. Jadi tidak melulu harus belajar matematika, harus melulu belajar tentang bahasa Inggris misal, tetapi Anda itu mencari ilmu di luar, mencari pengalaman kepada orang lain, itu adalah soft skill dan itu bisa dihitung sebagai program homeschooling keluarga Anda. Nah, lalu kemudian jika saya melakukan hal-hal tersebut, bagaimana jika nanti saya melakukan ujian nasional? Karena ujian nasional anak-anak homeschooling ini kan tetap ada, mereka tetap mengikuti. Kalau saya mengcustom terlalu jauh, maka saya nggak bisa dong nanti mengerjakan ujian nasional matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan gitu. Nah, ada bagusnya ayah dan bunda semuanya meresapi sebuah pendapat ini. Anak jika memang dia sudah ketemu bakat dan minatnya, alangkah lebih bagus yang nanti dikembangkan, difokuskan itu adalah bakat dan minat. Karena bisa jadi nanti di masa depan yang memang betul-betul dia tekuni, dia sukai itu adalah bakat dan minat itu. Sehingga nanti masa depannya dia akan enjoy. Tinggal diarahkan saja, bakat dan minatnya itu tentu harus bisa nanti berkaitan dengan penopang aktivitas atau kebutuhan ekonomi keluarga. Lalu kemudian ketika ada mapel-mapel lain yang memang harus diujikan sebagai persyaratan ujian nasional, mungkin kita bisa mengatakan ke diri kita sendiri bahwa grade saya itu yang penting lulus, berapapun nilainya. Ya kan? Nah, kalau memang sudah seperti itu, Anda mungkin bisa nanti menekuni latihan-latihan soal ujian nasional kira-kira nanti yang biasanya sering dipertanyakan, sering muncul kisi-kisinya, itu kan semuanya sebetulnya bisa diprediksi. Karena ujian nasional ini soal-soalnya setiap tahun hanya berbeda kalimat, berbeda angka. Tetapi secara pola, ya kan, itu biasanya akan tetap sama karena kurikulum ini dia memiliki suatu beban yang sama setiap tahunnya. Nah, jika Anda sudah mendengarkan penjelasan yang ada di podcast ini, silakan jangan ragu lagi. Bagi keluarga yang memang sudah menekuni bakat dan minat anak dan sudah menemukan, ada baiknya silakan Anda itu pupuk. Karena nanti akan bisa digunakan untuk pengembangan Ananda ketika di masa depan.